Dia bilang, untuk apa kau masuk Islam? Masih hidup kau gini, kata dia kan. Tidak ada berubahnya, dia bilang gitu. Masih gak kau miskin, suami tidak ada, dia bilang gitu. Pernah dia datang ke rumah sampai bawa tanda salib apa kan, nyuruh saya masuk Islam. Kembali Kristen, saya tidak mau. Saya dulu kan memang kuliah teologi. Kuliah teologi di mana? Di Jawa. Oh, di Jawa. Tentang agama Protestan. Maka dia bilang, kau memang apa bisa masuk di situ, dia bilang. Padahal kau kan pernah Injil gitu. Nama saya Asia. Asalnya dari Sanggoledo, Bengkayang. Suku Dayak, Mama Cina. Mama Cina, Bapak Dayak. Pertama saya sebenarnya kan tidak mau masuk Islam. Awalnya pas kebetulan ada jodoh kan, nikah masuk Islam. Bapak sih tidak mau, Mama pun tidak mau. Jadi kata bapak mau diapakan, itu kan anak sendiri, nikah lah kan. Jadi ada masalah Pak Ustadz begini datang ke rumah. Masuk masing-masing agama, saya tidak masih minang nak masuk Islam. Jadi bapak pun tidak mau, sampai surat pun dikoyakan semua. Kan minta tanda tangan untuk masuk Islam. Terpaksa saya, bapak dia pun tidak, saya tetap masuk Islam. Nekat kan, jadi dia masuk Islam. Sampai saya dah anak satu, bapak tidak pernah datang, keluarga pun tidak pernah datang dengan saya. Ibarat tidak mau ngaku. Sampai anak satu? Melahirkan anak satu, tidak datang dia. Keluarga saya pun masih belum. Sampai sekarang? Lama-lama saya minta maaf begini, minta maaf masalah. Udahlah, biarpun macam mana saya tetap masuk agama Islam. Dia kan masih mau saya kembali lagi. Saya tidak mau. Saya bilang gitu kan. Saya bilang biarpun almarhum dah meninggal, saya bilang. Anak saya 3, tetap saya masih masuk agama Islam, saya bilang. Saya bilang, untuk apa kau masuk Islam? Masih hidup kau gini, kata dia kan. Tidak ada berubahnya, dia bilang gitu. Masih gak kau miskin, suami tidak ada, dia bilang gitu. Nah, saya bilang, tetap saya masuk agama Islam, saya bilang gitu. Pernah dia datang ke rumah sampai bawa tanda salib apa kan, nyuruh saya masuk Islam. Kembali Kristen, saya tidak mau. Bapak? Bukan, sepupu saya. Itu ada Pak Pendeta? Ada pendeta. Saya dulu kan memang kuliah teologi. Kuliah teologi di mana? Di Jawa. Oh, di Jawa. Tentang agama Protestan. Maka dia bilang, kau memang apa bisa masuk di situ, dia bilang. Padahal kau kan pernah Injil gitu. Kok bisa, dia bilang. Saya kan memang ada jodoh, dia bilang. Dia bilang gitu. Ini buktikan sekarang, kau bilang jodoh. Suamiku udah meninggal. Kau kembali lagi, katanya. Tuhan, sama Tuhan, dia bilang. Saya tidak mau, saya tetap Allah satu, saya bilang gitu. Sebab pertamanya kan, memang saya itu masih ragu kan dengan agama Islam. Saya setelah lihat kawan saya tiap hari pergi ngaji, belajar pakai kerudung, kok bagus benar orang pakai baju kan, cantik. Saya coba gitu kan. Jadi pinginlah belajar ngaji, saya belajar masuk ngaji. Coba belajar ngaji. Lama tahun kemudian saya berhenti lagi. Sampai datanglah keluarga saya sepupu tuh mau hantukan saya mau kembali lagi. Mau diceramah terus tentang buka Injil ini gitu kan. Saya diam, saya masih bukuan. Pendeta pun datang 2. Besok Pak Ustadz datang lagi. Dia bilang, kau tahankan, kata. Sebab suami kau udah meninggal. Dosa, dia bilang. Dosa kau kembali lagi. Ibarat tuh kalau dipotong tidak terima makan daging, dia bilang gitu. Sempat saya pun mau kembali lagi dah tuh. Kemarin hampir sampai saya tidak mau. Anak saya pun bilang tidak usah mak, dia bilang. Sampai sekarang saya masih tetap masuk agama Islam. Kalau kita ceritakan itu kan tidak boleh katanya aib kan. Pertama kalau kan memang kalau masuk Islam itu kan banyak syaratnya. Ibarat perempuan itu kan masuk Islam tuh ucap 2 kalimat syahadat. Tentang masuk Islam ada itu apa namanya tuh cara-cara Islam. Jadi tanda tangan untuk wali kan, untuk nikah. Bapak memang tidak mau. Tidak mau, sampai keluarga berkeras tidak mau. Sebab anak yang satu-satu yang paling dia sayang itu kan saya. Kok bisa masuk Islam? Sekolah sampai dah tinggi gitu. Teologi kan, Protestan. Asrama pun asrama Kristen. Singkawang saya.
Di Singkawang tuh ya? Ah, Jarum kok bukan? bukan, Singkawang Pasiran, Pasiran. asrama Persada. Dari diri sendiri. Kan memang kita kan sekolah memang dari SMP itu kan memang sekolahnya agama. Sekolah. Jadi kita bernekat, oh nanti saya juruskan ke sini gitu. Pas memang dari sekolah kan memang dapat kita prestasi lah gitu kan. Dia bilang, kamu ngambil apa? Saya ingin ngambil jurusan yang itu, penginjilan teologi. Kan tiap minggu ngajar sekolah minggu. Itulah yang disebabkannya kata keponakan saya, Bapak, kok bisa kau masuk Islam? Saya kawannya kan banyak orang Islam. Jadi tentang ceramah masuk Islam begini, hebatnya Islam begini, dia bilang Tuhan tuh tidak ada yang menyelamatkan. Saya bantah lah, kok Tuhan bisa begitu? Dia bilang gitu. Ketika heran enggak, lama-lama saya tertarik lah masuk Islam. Sampai sekarang sampai kawan. Berarti kamu juga ada ceramah gitu ya? Iya. Kayaknya sering-sering tentang agamanya. Kalau kira-kira boleh dikasih tahu nggak, latar belakang kawan tuh agamanya kuat atau memang ya biasa-biasa aja? Dia enggak terlalu kuat, biasa-biasa aja dia. Tapi dia masalah ngomong tentang agama Islam tuh bagus. Mama bapaknya kalau memang betul kau masuk Islam bagus. Nanti matinya begini, dia bilang, apalagi suamiku udah mati. Kau tekun kayak masuk Islam, dia bilang. Maka sampai sekarang saya masih tak masuk Islam. Kemarin bukan saya minta aib kan, memang ada sepupu saya, memang saya dia bilang, kau kembali Protestan, nikah sama ini, saya tidak mau, saya tidak perlu harta, kau dia bilang. Kalau memang jodoh saya masuk, cari yang satu seiman dengan saya. Dia bilang saya sok munafik pada orang Dayak, dia bilang. Dia ngatakan gitu, cuman saya nangis. Saya ingat almarhum nanti dia masuk Islam kan dosa dah. Sempat kemarin saya tuh udah balik kampung, tak balik-balik lagi. Tapi saya masih pikir, mama pun bilang dah, dulu kami tidak mau memang masuk Islam, sekarang kembalilah di Islam, kata mama. Dia bilang gitu. Udah baik dah mama saya tuh. Berarti sekarang keadaan keluarga gimana? Udah baik dah, semenjak saya malah ngomong gitu tuh, udahlah terserah dia lah, kata dia bilang. Sama gak antara agama pun sama, mati pun menuju ke tanah, dia bilang gitu. Berarti bapak gimana, Bu? Bapak saya udah meninggal. Berarti mama masih ada? Mama masih ada, mama saya Cina. Kalau masalah agama kita kan Protestan saya memang kuat. Nggak ada berpikir untuk masuk Islam gitu. Semenjak saya berkawan asrama di Persada Singkawang, Semiaro, kumpul sama orang Melayu kan, dia ngomong, dia buka gini tentang, oh bagus gak ya kan? Jadi kita tuh agak kalah gitu, nengok dia sholat. Kata asrama tuh dibilang, Esa ngapa kau gini? Kata, kau udah berubah? Kata dia bilang. Enggak Pak, kata dia bilang. Saya rasanya agama Islam tuh bagus. Kok gitu? Dia bilang gitu. Itu guru atau pembina asrama? Pembina asrama. Okay. Jadi dipanggil saya tuh. Jadi minggu kan jarang sembahyang tetap ngajar anak. Itu sekolah minggu kan, Protestan. Gitu. Kok udah berubah? Dia bilang, wah bagus sekali. Lama-lama saya kan berpikir masih tetap. Tapi dalam saya sembahyang tuh pikiran tuh bercabang. Kayak Islam gitu. Itu. Entah memang jodoh lalu masuk Islam. Gitu. Juga masuk Islam. Ya. Apa boleh tahu suami asalnya dari mana? Suami saya orang Mempawah, Bugis. Bugis. Oh iya, memang masih. Tapi dia tidak pernah maksa saya waktu kok. Saya ikhlas dia kan orang ibaratnya maaf ya, Pak Ustadz gitu. Kayak saya dapat tuh memang bagus gitu. Kalau misalnya berarti adalah diajarin ya sama suami? Ada. Cuman dia tak pernah maksa. Cuman saya maaf, saya kan bebal. Kita banyak kerja gak kan, pelik. Jarang nak ngaji. Pernah ada ngambil tukang ngaji di rumah sama anak yang kecil ngaji. Tapi saya pun tak pernah hafal sampai ke Al-Quran besar. Rezeki alhamdulillah. Itu kan masalah rezeki kan Allah yang ngatur, kata dia bilang. Kalau menurut orang sih kita sih pas-pasan gak kan. Sekarang bukan kita sih minta, ya Allah, saya kerja pontang-panting untuk anak saya yang sekolah makan. Dulu kan anak ditinggal masih kecil-kecil. Jadi saya kerja untuk anak saya. Maka itulah keluarga saya mau balik lagi gitu. Saya tidak mau, biarpun macam mana, saya tetap Islam.
Ada berpikiran saya tuh lemah masalah hidup nih kan. Kalau ya Allah, betul kata keluarga saya, kok bisa saya susah begini kan. Tapi kata kawan saya, enggak usah kau sampai goda, itu cobaan hidup kau kali, dia bilang gitu kan. Jangan sampai kembali lagi, masalah makan tetap Allah nggak ada rezekinya tuh, kalau dia bilang gitu. Jadi saya pun pikir lagi mau kembali rasanya gitu, tapi masih sabar ya gitu. Kita susah masalah kan, ngasih anak makan, kerja cari duit gitu. Saya kerja kadang ngantar orang, kadang kerja kelapa gitu, nggak nentu kerjanya. Sampai saya malam tuh kan saya berpikir, betul kayak kata keluarga sepupu saya kemarin, dia bilang baik kembali lagi kan, masih gak begini. Jadi saya nggak berubah kan. Jadi kawan saya nggak usah, rezeki itu memang ada Allah yang ngatur, dia bilang. Kau ingat ya suami kau tuh bang dosa, nggak balik agama. Jadi saya sholat tetap kan, saya berdoa ya Allah, sampai ndak doa saya gitu, saya bilang gitu. Mau ngubah, bukan masalah ngubah hidup gitu yang kayak gini, udah ditinggal suami, ngasih anak makan udah susah gitu, bilang gitu. Jadi saya tetap, kawan saya lah yang menyemangatkan saya tuh. Itu kalau saya dengar selawat itu ya yang saya membuat saya sedih. Kok masalah ayat itu kita kan belum tahu Al-Quran. Kalau orang selawat itu yang membuat saya kuat untuk Islam tuh. Apalagi orang ajan tuh ya, ya Allah kemana nanti matinya begitu. Saya mikirkan itu ya. Ini kan kita sebagai mualaf tetaplah jadi yang terbaik untuk Allah kan. Semangat untuk mualaf, jangan sampai kembali lagi gitu. Jadi mualaf tetap jadi mualaf, jangan kembali lagi agama yang Kristen. Allah tuh yakin bahwa kita tetap situ. Ya. Nah, semangat untuk mualaf.